Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, disadari atau tidak, ada sifat-sifat setan yang sering ditiru manusia dalam keseharian. Sifat-sifat setan ini membuat manusia terjerumus dan akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat setan seperti apakah itu? Sifat setan selalu kegirangan bila manusia terhasut oleh bisikan dan menjadi pengikutnya. Tentu sebagai muslim kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Namun tanpa kita sadar atau tidak, ternyata dalam keseharian banyak hal justru kita meniru sifat-sifat setan tersebut. Berikut ada 7 sifat setan yang malah sering banyak dilakukan dan ditiru oleh manusia. Sifat setan yang pertama yaitu sifat ujub. Sifat ini merupakan sifat senang membanggakan diri sendiri sehingga membuat kita selalu merasa paling hebat dalam segala hal. Sifat ujub termasuk dalam kategori dosa besar, karena dalam hati akan tertanam suatu sifat yang dapat menghilangkan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 99 yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan, ataupun kesempurnaan moral, sehingga orang yang memiliki sifat ujub merasa terhindar dari siksa api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Sifat yang kedua yaitu sifat takabur. Sifat takabur ini harus kita jauhi.
Takabur adalah sifat dan perbuatan yang merasa dirinya lebih tinggi dari segalanya dan menilai orang lain lebih rendah darinya. Setan memiliki sifat ini karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangi engkau sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Sebagai mukmin, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara agar dijauhkan dari sifat takabur ini, seperti menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketiga yaitu sifat sombong. Jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang taat. Iblis merasa dirinya jauh lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam, sehingga iblis merasa tak pantas untuk bersujud kepadanya. Karena hal itulah iblis dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah sebagai sujud penghormatan dan pemuliaan kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Namun ia enggan dan sombong, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Sifat yang keempat yaitu sifat menggoda atau sifat al-waswasah. Maksud menggoda di sini yaitu adanya percakapan hati yang dibisikkan oleh setan. Bisikan yang dilakukan oleh setan tidak mencerminkan kebaikan dan manfaat. Dalam surat Al-A'raf juga disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi seorang yang kekal di dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Dari ayat tersebut terlihat iblis berusaha memperdaya Adam dan Hawa sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Sifat ini perlu dihindari karena perbuatan setan adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat selanjutnya yang kelima yaitu sifat ingkar janji. Dalam Al-Quran, Allah memberikan contoh sifat ingkar janji yang dilakukan oleh syaitan. Allah berfirman, dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, yaitu berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Ayat tersebut turun ketika peperangan Badar, di mana iblis berjanji kepada orang musyrikin untuk menolong mereka menentang orang Islam. Ketika pasukan Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan pasukan musyrikin,
iblis menyamar sebagai laki-laki bersama tentara. Kemudian iblis berkata kepada orang musyrikin, "Kamu tidak akan kalah hari ini, dan aku adalah penolong kamu." Namun saat iblis melihat tentara malaikat, dia pun mundur dan tidak memberi pertolongan kepada tentara kaum musyrikin. Dia telah mengingkari janjinya untuk menolong mereka. Dari kisah ini sudah jelas bahwa iblis adalah pembohong dan pengingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kemenangan kepada tentara Islam di dalam peperangan tersebut. Sifat yang keenam yaitu sifat menghasut atau naz. Naz berarti mencerca atau menfitnah, menghasut, membujuk, dan membisik. Sifat-sifat itu merupakan sifat iblis laknatullah. Naz mengantarkan seseorang pada keraguan dan kerusakan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Sifat yang terakhir yaitu sifat hasad atau dengki. Dengki merupakan perasaan batin yang tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Orang yang dengki akan berusaha untuk melenyapkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Dengki merupakan penyakit hati yang dapat menghancurkan pahala amal seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa tercelanya kedengkian itu, dan beliau bersabda, "Kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Bila banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.